abang ini agak lain kelakuannya nih Cikiders. Oh no! Ya masa, tempat sembayang terbuat dari kuningan itu masih mau diembat juga tuh. Oh no! Lokasi pencurian terjadi di Jalan Asia, Kota Medan. Wow! Berlaga nongkrong, si abang mencoba mencuri. Namun aksinya gagal karena keburu ketahuan Cikiders. Oh no! Apa boleh buat, daripada bonyok, si abang mendingan kabur deh. Edda si emak, datang nyamar jadi pembeli, endingnya malah terekam mencuri. Wow! Kondisi laundry yang sepi, si mbak ini justru melancarkan aksi mencurinya Cikiders. Oh no! Tanpa pikir panjang, si mbak kemudian merogoh laci kasir dan mengambil uang. Wow! Apesnya, aksinya gagal karena ketahuan sama pemilik toko. Meski sempat berpura-pura mencari baju yang ada di laundry, si mbak ini tetap ketahuan mencuri Cikiders. Oh no! Usut punya usut, ternyata si mbak ini tengah hamil 6 bulan. Wow! Dirinya mengaku nekat mencuri karena buat beli makan. Kasus ini pun berujung damai. Si mbak tersebut diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Waduh, si Mak ini demen banget mepet-mepet ya Cikiders. Wow! Yah, ilah ternyata ada udang di balik batu. Oh no! Si Mak ini terekam mencuri ponsel dari tas korban tuh. Wow! Korban yang tengah sibuk berbelanja itu nggak sadar kalau tasnya dirogoh oleh pelaku. Oh no! Alhasil, ponsel korban berhasil dicuri Cikiders. Tiga emak-emak nekat mencuri perhiasan emas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Awalnya komplotan emak-emak ini berpura-pura membeli emas dan meminta pemilik toko mengeluarkan barang-barang perhiasan yang dijual untuk dipilih. Salah seorang di antaranya mengalihkan pemilik toko agar sibuk dan lengah sementara rekannya beraksi. Namun rupanya pemilik toko curiga dan akhirnya memergoki pelaku mengambil 2 buah gelang emas. Pedagang di sekitar lokasi langsung mengepung dan memukul pelaku. Satu pelaku terjebak di dalam toko, sementara 2 rekannya lolos. Pemilik toko mengenali pelaku karena pernah melakukan pencurian sebelumnya. Mereka bertiga datang, terus nanya-nanya emas dulu. Awalnya modusnya dia kayak pura-pura mau beli. Setelah dia pura-pura mau beli, terus dia pilih beberapa barang yang dia mau, kayak gitu. Sudah, dia nak nyimpen emas itu, kita tadi emang lah tahu, adik nih langsung keluar, kakak yang jago di luar langsung ngegap juga. Itu berapa sudah dikantongin? 2. Pelaku dan pemilik toko emas memilih berdamai dan tidak melapor ke polisi. Setelah mengembalikan barang yang dicuri, pelaku diantar pemilik toko ke mobil untuk menghindari amukan massa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi percobaan pencurian sepeda motor ini terjadi di Masjid Al-Hamid, Gadok, Tunggul Hitam, Kota Tangga, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku berkaos merah dengan menggunakan helm dan masker memasuki halaman masjid memantau situasi. Pelaku bahkan berani mengusir sejumlah anak-anak yang tengah berada di area teras masjid saat hendak melancarkan aksinya. Pelaku pun langsung menuju motor yang menjadi target dan berhasil membuka kunci stang motor tersebut dan sempat memindahkannya ke arah pintu pagar masjid. Namun salah seorang anak kecil yang melihat aksi pelaku berteriak maling.
sehingga didengar oleh sejumlah jemaah yang tengah sholat dan berlarian keluar masjid mengejar pelaku yang sudah melarikan diri. Aksi pencurian sepeda motor tersebut akhirnya gagal karena pelaku tidak sempat membawa kabur motor tersebut. Diduga pelaku beraksi bersama rekannya yang menunggu dengan motor di luar masjid. Aksi pencurian di masjid ini pun sudah berulang kali terjadi. Warga pun berharap agar pelaku segera ditangkap polisi. Jadi kami tiba-tiba mendengar ada anak kecil yang bilang maling-maling. Jadi pas udah teriak keras-keras, maka orang-orang yang di samping dua mulai mengejar, Pak. Itu kejadiannya tadi, Pak. Dan ketika dilihat motornya sudah terbuka kunci stangnya, Pak, dan motornya sudah dipindahkan dari tempat semula ke tempat yang mau dibawanya, Pak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor di salah satu toko sepatu di Jalan Sakti Lubis, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Memanfaatkan kondisi korban yang tengah asik membeli sepatu di dalam toko, pelaku beraksi cepat menggasak motor incarannya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor di salah satu toko sepatu di Jalan Sakti Lubis, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku yang berboncengan diduga sudah mengincar sepeda motor korban. Berbagi tugas, satu pelaku berjaga di motor sembari memantau situasi. Sementara pelaku lainnya bertugas sebagai eksekutor. Memanfaatkan kondisi korban yang sedang asik memilih sepatu di dalam toko, pelaku beraksi cepat menggasak motor incarannya. Tidak sampai 1 menit, pelaku berhasil kabur membawa motor korbannya. Cara beraksinya Kak kayak mana? Ya dia cuma minta-minta gitu sih Bang, nengok kanan kiri ada orang atau enggak. Kadang kalau ada orang dia jadi beraksi gitu. Ada pakai kunci gitu nggak yang di CCTV itu? Nggak nampak. Nggak nampak ya? Kasus pencurian sepeda motor ini masih ditangani petugas Polsek Deli Tua. Di Jakarta Timur, pelaku pencurian sepeda motor mengenakan atribut ojek online saat menggasak satu unit sepeda motor di sebuah kontrakan di Jalan Marzuki, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan penghuni kontrakan nekat menggasak motor milik juragan kontrakan yang sedang tertidur lelap. Salah seorang penghuni kontrakan sempat mencurigai pelaku yang sedang memantau sejumlah sepeda motor yang terparkir. Saat dipergoki, pelaku beralasan hendak meminjam helm. Ya nggak apa-apa, minjem aja, kata dia gitu. Terus saya bilang, itu namanya mau dipakai, kata saya gitu kan. Terus dia tiba-tiba ke sana, ya enggak kok cuma minjem helm doang. Terus kata saya, masnya kalau mau maling jangan di sini, kata aku gitu teh. Terus dia udah masnya kabur bawa tas sama kresek dia kalau nggak salah. Korban baru menyadari sepeda motornya raib saat hendak berangkat kerja. Diketahui pelaku sudah menghuni ke rumah kontrakan milik korban selama 2 bulan terakhir. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu seorang residivis kambuhan yang melakukan pencurian motor milik kurir ekspedisi. Tidak hanya sepeda motor korban, pelaku juga membawa kabur 2 karung paket yang belum dikirim ke pemesan. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang menggunakan topi melintas di Jalan Raya Keadilan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pria bertopi inilah yang kini menjadi buruan petugas karena mencuri 1 unit sepeda motor kurir ekspedisi dan 2 karung paket kiriman. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, aparat kepolisian menduga pelaku merupakan seorang residivis. Rekaman CCTV kita sudah dapatkan dan saat ini masih kita analisa untuk yang diduga pelaku. Pak, tadi kan dikatakan itu pelaku pemain lama ya Pak? Ya, ada pelaku lain di kejadian itu? Sementara ini belum. Kalau dari rekaman CCTV itu kan
Pemirsa, masih 1 orang. Saat ini petugas masih memburu pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik seorang kurir ekspedisi beserta 2 karung paket kiriman yang belum diantarkan kepada pemesan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tidak dikenal membobol kotak amal di sebuah masjid di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku yang mengenakan helm membawa kabur kotak amal berisi uang tunai ratusan ribu rupiah di hari saat masjid dalam kondisi sepi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian kotak amal di Masjid Jumratul Aqobah di Jalan Cempaka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 2 orang pelaku berbagi tugas dengan satu menunggu di motor dan rekannya masuk ke masjid dengan mengenakan helm. Memanfaatkan kondisi masjid yang sepi saat dini hari, pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor dengan membawa kotak amal masjid. Pencurian yang terjadi untuk kelima kalinya ini baru diketahui menjelang sholat subuh. Pengurus masjid mendapati kotak amal berisi uang tunai ratusan ribu rupiah tidak ada di tempat, langsung mengecek rekaman CCTV. Orang yang satunya di luar nunggu, yang satunya baru ngambil, tapi pakai helm semua. Diperkirakan sekitar 100-an lebih, Pak. Ya. Meski mendapatkan bukti rekaman CCTV terkait aksi pencurian, namun pengurus masjid masih enggan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur menetapkan lagi 2 tersangka baru dalam kasus tukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Kedua tersangka yakni kameramen dan editor yang terlibat dalam pembuatan konten channel YouTube milik tersangka Samsudin. Setelah menetapkan Samsudin sebagai tersangka bertukar pasangan, Polda Jawa Timur menetapkan 2 tersangka baru, yakni FB 19 tahun, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, serta FK usia 24 tahun, warga asal Batang Jateng yang berperan sebagai editor. Keduanya adalah tim kreatif yang terlibat dalam pembuatan konten sekaligus YouTube channel milik Samsudin. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan fakta bahwa konten yang dibuat Samsudin bertujuan untuk kenaikan popularitas pribadi dan menaikkan rating pondok pesantren Nurul Syifa Nusantara di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ada penambahan 2 tersangka baru terkait dengan konten saudara Samsudin. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Kemudian yang satu lagi adalah editing, video editing, editor videonya atas nama FK ya. Sementara seolah tidak menyesal dengan perbuatannya, Samsudin mengaku justru senang di penjara. Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya sedang di penjara. Polisi juga telah memeriksa keterangan saksi ahli sosiologi bahasa untuk mendukung polisi menjerat 3 tersangka dalam konten yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 2 orang bocah lolos dari aksi pelaku di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung kabur saat pelaku hendak merampas telepon genggam miliknya. Dalam rekaman CCTV warga di Kampung Irian, Jalan Anggrek, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tampak 2 orang bocah asik bermain telepon genggam di depan teras rumah. Tak lama berselang, terlihat seorang pelaku mengendarai sepeda motor mendekati korban. Korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku pun langsung berupaya kabur. Melihat korban hendak kabur, pelaku berusaha merampas telepon genggam milik korban. Pelaku bahkan sempat mengejar korban. Namun korban langsung berteriak minta tolong. Pada saat anak-anak itu main HP di jalanan, kemudian si pelaku itu membawa motor lalu berhenti di depannya dan berusaha untuk merebut HP-nya. Tapi alhamdulillah anak itu tahu bahwa itu adalah penjamretan ya. Berusaha untuk menjamret, makanya si anak tersebut lari. Aksi kejahatan jalanan seperti penjamretan, begal, dan pencurian kendaraan sedang merajalela dan sangat meresahkan masyarakat.
Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan aksi kriminalitas serta menindak tegas para pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Toko pakaian bekas atau thrifting di pasar tradisional Kota Makassar dibobol kawanan maling. Dalam rekaman CCTV, 3 pelaku yang masih remaja berhasil membawa kabur 1 karung pakaian bekas bernilai jutaan rupiah. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya kini diburu polisi. Inilah aksi komplotan pencuri di pasar tradisional Jalan Mentimun, Bonto Ala, Kota Makassar yang viral di media sosial. Aksi 3 remaja ini terekam kamera pengawas pedagang saat berusaha mengangkut barang hasil curiannya ke atas motor. 1 karung pakaian bekas bernilai Rp4.500.000 akhirnya berhasil dibawa kabur. Pencurian ini baru diketahui korban saat melihat pintu tokonya telah terbuka. Diduga komplotan pencuri masuk usai merusak 2 gembok hingga membobol pintu besi toko. Korban telah membuat laporan ke Polsek Bonto Ala, Kota Makassar dan berharap pelaku segera ditangkap. Pagi-pagi ke sini, pagi-pagi mau buka lapak tak? Iya. Buka lapak gembok sudah ini. Saya lihat ini gemboknya ruko ini sudah terbuka nih. Hilang lagi 1. Pintu juga sudah terbuka sedikit. Di Polsek Bonto Ala sekarang dalam proses penyelidikan. Untuk pelakunya masih didalami dalam penyelidikan dari pihak Polsek Bonto Ala untuk proses selanjutnya. Pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Makassar, Sahrul Aljaksya, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar Kepolisian Satlantas Jakarta Barat di kawasan Kalideres dan Tomang. Dalam operasi tersebut sejumlah pemotor yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta tidak membawa surat kendaraan serta memakai knalpot brong langsung ditilang. Tim Satlantas Jakarta Barat menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Meski berkali-kali diimbau karena membahayakan, polisi masih mendapati sejumlah pengendara motor yang masih nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Razia kemudian dilanjutkan ke Jalan S. Parman, Tomang, Jakarta Barat. Polisi masih menemui para pengendara motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan, berknalpot brong, serta tidak memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Para pelanggar lalu lintas ini langsung ditilang petugas. Meski sudah kena tilang, berbagai alasan dilontarkan para pengendara motor, mulai dari buru-buru berangkat kerja, surat-surat kendaraan ketinggalan, hingga lupa memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar mulai tanggal 4 hingga 17 Maret mendatang. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 bangunan rumah yang berada di lorong roda Kota Palembang. Diduga kebakaran sengaja dilakukan dengan motif asmara. Api melalap habis 2 bangunan rumah semi permanen di lorong roda Palembang, Sumatera Selatan, Selasa dini hari. Selain 2 bangunan rumah yang habis terbakar, 2 rumah lain yang berada di sampingnya juga ikut terdampak. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, namun api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran. Korban kebakaran mengais sisa-sisa puing untuk mencari barang berharga milik mereka yang masih tersisa. Menurut Ketua RT, kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria yang menaruh hati terhadap salah satu warga. Namun cinta pelaku bertepuk sebelah tangan lantaran sang wanita telah memiliki suami. Dugaan tersebut dikuatkan oleh bukti rekaman CCTV dari musola yang merekam pelaku sesaat sebelum terjadinya kebakaran. Si pelaku ini sepertinya menjalin cinta segitiga. Asmara, Pak ya? Ya, asmara, mempacari istri orang. Jadi pernah mengancam apabila dia tidak jadi menikah dengan
Yang cintai ini, istri orang ini, dia pernah mengancam ingin membakar. Suami dari wanita yang disukai pelaku juga mengaku menerima teror dan sempat menjadi korban penganiayaan pelaku. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini memburu keberadaan terduga pelaku yang telah melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, petir menyambar tenda resepsi pernikahan saat digelar di tengah hujan deras di Jember, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian tersebut dan hanya menyebabkan beberapa peralatan sound system rusak. Kilat tiba-tiba menyambar tenda resepsi pernikahan saat hujan mengguyur di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Warga pun panik saat melihat cahaya kilatan petir yang menyambar tiang listrik dan membuat sound system dan kamera terpental. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya beberapa peralatan sound system rusak. Sementara acara resepsi tetap dilanjutkan. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Jember bersama langsung melakukan pemotongan pohon yang menjulang dan rawan terkena petir. Nantinya pemaprasan pohon akan dilakukan secara kontinu guna mengantisipasi terjadinya sambaran petir susulan. Pemirsa, bencana pergerakan tanah yang melanda kampung Cigombong, Bandung Barat berpotensi meluas karena titik ujung tanah yang amblas berada di tepi Sungai Cidadap. Pergerakan tanah juga terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jalan Provinsi Ruas Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa Tegal amblas tidak bisa dilalui. Warga sekitar yang hendak melihat atau menengok rumahnya diminta untuk pulang kembali oleh petugas karena tanah di lokasi masih bergerak. Beberapa bangunan yang rusak tampak lebih parah, jalan yang berada di lokasi terlihat retakan yang sebelumnya tidak terlihat. Bahkan longsor sudah terjadi di pinggiran sungai. Dampak pergeseran tanah berakibat fatal jika pergerakan tanah menuju Sungai Cidadap. Tanah longsornya ke sungai pasti akan membendung Sungai Cidadap dan mengancam semua warga yang ada di bantaran sungai atau Kali Cidadap. Pergerakan tanah di Desa Cibeduk, Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat menghancurkan 10 bangunan rumah dan fasilitas umum. 44 rumah rusak akibat retakan dan 192 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pergerakan tanah di Desa Sridadi, Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengakibatkan jalan Provinsi Ruas Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa Tegal amblas. Badan jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor dan harus bergantian. Sementara mobil harus memutar jauh. Jalur Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa ini sangat vital sebagai akses transportasi warga. Kecamatan Sirampok merupakan salah satu sentra penghasil sayuran yang pendistribusian yang sangat mengandalkan keberadaan jalan tersebut. Sejumlah petugas Dinas PU Bina Warga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah kini tengah melakukan perbaikan jalan. Tidak hanya itu, pergerakan tanah juga merusak puluhan rumah di Duku Limbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut DPR RI turun tangan menyelesaikan masalah pemilu curang digelar Selasa siang. Demo diwarnai aksi bakar dan cap jempol darah di atas spanduk. Masa beraksi di depan gedung DPR RI menuntut wakil rakyat menyelesaikan masalah pemilu curang. Masa berasal dari sejumlah kelompok gerakan masyarakat dan relawan paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Masa aksi merasa proses pemilu 14 Februari 2024 lalu diwarnai banyak kecurangan, mulai dari keterlibatan ASN dalam memenangkan salah satu calon, tidak profesionalnya KPU sebagai penyelenggara, banyaknya terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara, hingga dugaan keterlibatan Presiden dalam pemilu 2024.
Petisi Brawijaya ini adalah lanjutan daripada pernyataan tanggal 18 Februari. Ini berupa dukungan kita untuk mendukung DPR melakukan hak angket. Bahwa petisi Brawijaya telah melakukan koordinasi hampir ke seluruh daerah untuk melakukan cak jempol. Cak jempol ini adalah untuk berupa dukungan. Cak jempol daerah ini kita pilih adalah atas kehendak teman-teman semua, keseriusan, kegalauan mereka tunjukkan dengan mencurahkan darahnya. Demo diwarnai aksi bakar ban dan tanda tangan tuntutan serta cap jempol darah menandakan kekecewaan massa terhadap jalannya pemilu 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di tengah menguatnya wacana hak angket terkait pemilu 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di tengah menguatnya wacana hak angket terkait pemilu 2024. Meski beda fraksi, beda pula pendapat mengenai hak angket. Fraksi PDIP berharap hak angket dapat mengoptimalkan pengawasan fungsi untuk pemilu yang lebih baik. Menurut saya bahwa kali ini DPR harus bereaksi setelah kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan intelektual rektor bereaksi. Masa DPR-nya diam? Fraksi Partai Demokrat justru melihat belum ada urgensi hak angket terkait pemilu kali ini. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Kairon justru berharap dugaan kecurangan diperjelas terlebih dahulu. Hak angket itu adalah hak konstitusional DPR. Namun tentu jangan mendegradasi terhadap suara rakyat. Suara rakyat juga punya hak konstitusionalnya, hak memilih. Jangan didegradasi oleh polemik atau wacana kecurangan dan lain sebagainya. Hak angket menjadi wacana yang terus muncul setelah pemilu 14 Februari 2024 lalu. Rencana hak angket bergulir sebagai kegelisahan karena adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu. Setidaknya ada PDIP, P3, Nasdem, PKS, dan juga PKB yang punya peluang untuk mengajukan hak angket. Namun, sampai saat ini belum ada satupun yang menyampaikan usulan itu secara resmi. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Tim TPDK Ganjar Mahfud siap ajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah bukti hingga saksi terkait pelanggaran di masa pemilu juga telah dipersiapkan sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres oleh KPU RI. Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres selesai pada 20 Maret nanti, TPDK telah mempersiapkan sejumlah berkas permohonan, bukti hingga saksi sejumlah pelanggaran pada masa pemilu 2024. Gugatan PHPU ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, tidak hanya dalam masa pemungutan suara, namun juga periode sebelum dan setelah pemungutan suara. Proses berdemokrasi terutama pada pemilu Pilpres 2024 ini berlangsung penuh dengan kami menilai bahwa ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. TPDK pun berharap MK dapat memperhatikan gugatan PHPU ini secara profesional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.